Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu bagaimana cara entry hanya menggunakan garis trend line. Baik rekan-rekan trader di seluruh Indonesia, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu. Klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi dari Trader Asia setiap minggunya, ya. Dan bagi teman-teman yang lainnya yang menonton video ini, ya harap nonton video ini seutuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi teman-teman juga mendapatkan ilmu yang disampaikan juga tidak setengah-setengah, ya. Jadi teman-teman bisa mudah memahami apa yang saya sampaikan. Dan juga gunakan alat tulis untuk Anda catat agar teman-teman bisa mengulang-ulang materi, ya. Jadi dengan mencatat Anda bisa memahami ya apa yang saya sampaikan dan juga titik-titik entry. Oke. Kadang-kadang nanti Anda cari di Google belum tentu sama, ya. Baik, langsung saja teman-teman. Jadi keberadaan trendline adalah sebagai salah satu tool untuk kegiatan analisa teknikal yang sudah dianggap sebagai standar, ya. Jadi bagaimana strategi menggunakan trendline ini dengan tepat dan praktis supaya Anda mendapatkan profit yang optimal juga gitu, ya. Nah, trendline ini adalah tool yang sangat sederhana tapi juga multiguna, ya. Pada dasarnya hanyalah garis subjektif pada chart. Umumnya trader akan menarik garis trendline dari titik A ke B berdasarkan analisa mengenai kondisi tren pasar terkini. Jadi Anda jangan heran jika hasil tarikan trendline satu trader akan berbeda dengan trader yang lain, ya. Meskipun hanya berupa tarikan garis sederhana, tetapi trendline ini menawarkan berbagai kegunaan praktis, oke? Nah, sebelum kita menarik garis trendline, teman-teman, ya, saya biasanya juga menggunakan garis moving average, ya, untuk menentukan harga uptrend dan juga downtrend, ya. Saya di sini membuka mata uang USD JPY. Dan selanjutnya ya kita pilih moving average, ya. Saya biasanya memakai moving average periode 50, pergeserannya kosong, ya. Metodenya yaitu berat linier dan saya aplikasikan pada rendah dengan ketebalan 3 pixel dan saya memilih warna merah, ya. Pengaturan moving average ini sama juga dengan pengaturan moving average MA50 ya di BBMA. Oke. Nah, setelah selesai, jadi kita bisa tahu ya harga trendline itu garis moving average itu bisa mendeteksi harga uptrend atau downtrend, ya. Contoh seperti di sini, ya. Nah, jika candlestick berada di atas moving average, itu tandanya harga uptrend, oke. Kemudian sebaliknya, jika berada di bawah garis moving average, itu tandanya harga bearish atau downtrend, ya. Tetapi kasus seperti ini, ya, dia memotong, kemudian naik, memotong, ya, ini bisa juga jadi sideways, ya. Ini adalah di time frame daily, oke. Nah, langsung saja kita lihat pada pergerakan yang sudah terjadi, ya. Di sini kita melihat bahwa candlestick memotong garis moving average, ya. Dalam artian rata-rata candlestick sudah berada di atas MA50, itu artinya harga uptrend. Kemudian berbalik arah memotong garis moving average dan candlestick juga berada di bawah MA, maka itu harganya downtrend, teman-teman, ya. Jadi di sini teman-teman sudah mendapatkan secara gambarannya, ya, harga uptrend dan juga downtrend. Kita menganalisanya hanya menggunakan garis moving average saja, gitu, ya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan menarik garis trendline, ya. Saya contohkan agar kita tahu entry-nya di mana, gitu, ya. Seperti biasa kita buka garis trend, kemudian kita tarik dari ujung ke ujung, ya. Oke.
karena ini harga uptrend, maka saya akan menarik garis trend line-nya di bawah ya, dari ujung ke ujung. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik satu lagi. Dari ujung ke ujung juga, teman-teman ya. Kita ambil dari ujung ke ujung juga. Seperti ini. Dan ujung ke ujung ini harus tersentuh semua ya, teman-teman ya. Oke, ini adalah uptrend, di mana pada kasus di depan seperti ini itu adalah rata-rata candle bergerak di atas moving average, teman-teman. Jadi yang pertama yaitu analisa tren ya. Dua garis trend line sudah ditarik secara searah untuk mengilustrasikan suatu channel atau kanal pergerakan harga ya. Idealnya kanal akan memberikan petunjuk seberapa kuat atau lama suatu tren akan berjalan. Oke. Jadi dua garis pada kanal yang terbentuk di chart ya, di layar juga dapat digunakan sebagai garis petunjuk antara batas resisten dan support. Oke. Jadi jika misalkan pergerakan harga menembus salah satu garis secara prematur, maka bisa dibilang tren pada saat itu bersifat hanya sementara. Nah, yang kedua yaitu moment entry, teman-teman ya. Jadi menurut konsep umumnya harga akan bergerak naik turun ya di dalam kanal trend line ya, seperti swing high dan juga swing low. Sehingga kita dapat menggunakan momentum untuk melakukan order buka posisi atau open position ya. Momentum tersebut biasanya muncul ketika harga bergerak mendekati batas support atau resisten ya. Jadi kita bisa membuka posisi pada saat pergerakan harga akan mengalami yang namanya reversal ya. Jadi jika misalkan Anda merasa membuka posisi berdasarkan misalkan reversal sinyal terlalu berisiko, maka kita bisa mengikuti arah pergerakan harga terkini sebagai sinyal kelanjutan tren, teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita melihat uptrend, oke. Kalau di harga kasus ini kita melihat uptrend. Nah, kita bisa entry di batas-batas garis paling bawah, teman-teman. Di sini ada 3 kali kesempatan untuk entry sebelum harga bearish ke bawah memotong yang namanya garis moving average ya. Yang pertama yaitu kita buy satu, kemudian yang kedua yaitu kita buy yang kedua ya. Di sini ada 3 kali entry atau 4 kali entry ya. Yang keempat bisa jadi ini loss ya, tersentuh yang namanya stop loss, tetapi kita sudah mendapatkan profit 3 kali buka posisi, teman-teman ya. Kenapa? Karena di saat harga menyentuh yang namanya support, maka kita buy. Oke, karena kenapa? Dia bergerak di dalam kanal garis trend line, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada harga berikutnya kita juga bisa menarik garis seperti ini, teman-teman. Nah, di saat ini kan uptrend ya, bisa juga kita sell di saat harga sudah menyentuh yang namanya resisten ya. Karena kenapa? Dua garis trend line ini juga bisa kita menentukan untuk support dan juga resisten. Sama seperti video-video yang telah saya sampaikan ya, video sebelumnya, yaitu cara menentukan support dan resisten. Oke. Nah, kalau kita lihat garis ini, teman-teman, garis ini menyerupai seperti penan ya, bearish wedge atau rising ya. Patternnya itu seperti bearish wedge ya. Jadi ada beberapa penan ya, ada beberapa penan atau wedge pattern ya, yaitu bullish flag, bullish penan, ada juga bullish wedge, ada bearing flag, ada bearish penan ya. Jadi edisi penan ini nanti akan saya jelaskan di edisi berikutnya ya, di video berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dahulu channel Trader Asia, maka Anda akan mendapatkan edukasi gratis ya trading forex di sini. Baik, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian harga candlestick bergerak memotong yang namanya garis moving average, dalam artian candlesticknya berada di bawah MA, berarti tandanya itu harga adalah bearish. Nah, saya ambil garis ini aja ya. Kita tarik lagi dari ujung ke ujung ya, teman-teman. Harus tersentuh ya, teman-teman ya. Dari ujung ke ujung.
pergerakan harga. Oke. Ini adalah setelah kita menarik garis trend line, ya, garis atas dan juga garis bawah, kita tahu pergerakan candlestick bergerak di kanal garis trend line. Di sini juga kita bisa menentukan yang namanya membuka posisi sell dan juga buy, ya. Dan kita juga bisa menentukan stop loss-nya di mana dan juga TP-nya di mana, ya. Misalkan stop loss 35 poin, ya. 35 pip atau 350 poin, dan reward-nya, profit-nya itu 1:2, dalam artian 35 pip kali 2 yaitu 70 pip, atau mungkin 50 pip dikali 2, win-nya jadi 100 pip, ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memutuskan sell, teman-teman, ya. Kita bisa memutuskan sell di antara garis resisten di atas. Garis trend line bisa dikatakan garis resisten, kemudian yang di bawah yaitu supportnya. Nah, untuk kita buy, ya, di sini rata-rata candle bergerak di bawah moving average, kita juga bisa buy, yaitu ada 3 kali kesempatan sampai 4 kali kesempatan entry buy, teman-teman, ya. Dan juga sell-nya ada 3 kali kesempatan sell, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga ini bisa jadi kita menyentuh yang namanya stop loss, tetapi 2 kali posisi ini kita entry menyentuh yang namanya profit, teman-teman, ya. Oke, kemudian kita lihat yang terakhir di daily. Kemudian harga memotong moving average, ya, dalam artian garis candlestick berada rata-rata itu di atas garis moving average, teman-teman. Ya, kita tarik juga dari ujung ke ujung, harus kena, ya, dari poin A ke poin B pergerakan candlestick. Kemudian harga di bawah dan juga garis trend line yang di bawah juga dari ujung ke ujung harus tersentuh, teman-teman, ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau untuk awal-awal bisa juga di sini, teman-teman, ya. Karena ini kan harga di atas garis moving average, ya. Kita tarik dari sini kemari, ya, teman-teman, ya. Dari ujung ke ujung harus tersentuh sebelum dia memotong, ya. Kita tarik sampai habis. Nah, Anda boleh melihat di sini candlestick berada di dalam kanal garis trend line, ya, garis atas dan juga garis di bawah, ya. Kalau kita mau buy di sini ada 3 kali kesempatan, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang terakhir itu yang ketiga, ya. Ini bisa jadi juga menyentuh stop loss, tetapi yang perlu diperhatikan adalah RR kita kalau benar, ya, sesuai dengan money management, kita masih memperolehkan yang namanya profit secara konsisten, ya. Karena kenapa? 2 kali entry itu benar dan 1 kali loss. Oke, kalau kita menerapkan misalkan 1:2 aja kita udah profit gitu, nggak perlu loss gitu, ya, nggak akan terjadi yang namanya loss. Nah, kemudian kalau kita sell, ya, saya kira untuk sell juga itu ada 4 kali kesempatan entry sell, teman-teman, ya. Di saat candlestick menyentuh garis trend line di atas, ya. Di situ kita entry sell, ya. 1, 2, 3, 4 kali, teman-teman. Bahkan sampai 5 kali itu profit. Nah, kita bisa bermain buka posisi itu di antara range moving average saja. Kita bisa menentukan entry itu di antara garis trend line atas dan juga di bawah, teman-teman, ya. Di sini kita menggunakan yang namanya time frame daily, ya, supaya kita mendapatkan gambaran utuh. Nah, sebelumnya sebelum kita berpindah ke time frame yang lebih kecil untuk intraday trading atau trading harian, ya. Kalau Anda untuk long time, Anda bisa menggunakan daily. Nah, kalau di time frame H4 juga bisa, teman-teman, ya. Jadi dari gambaran USD JPY ini di daily, ya, diketahui bahwa pasar sedang dalam kondisi uptrend dan juga sebelumnya yaitu downtrend, ya, di mana garis moving average 100, ya, juga turut mengkonfirmasi kondisi tersebut, ya. Jadi setelah kita yakin dengan kondisi pasar dengan time frame daily, barulah
kita juga bisa mengerucutkan pergerakan harga intraday ya dengan time frame kecil, misalkan H4 ya. Jadi sekarang kita buka di time frame H4. Nah, teman-teman, di time frame H4 harga terkini ya dan harga seterusnya. Kita tarik garis trend line, oke. Dari ujung ke ujung. Kemudian kita tarik garis trend line satu lagi yang di bawah. Ya. Nah, jadi untuk USD JPY harga terkini ya itu sudah mencapai di harga 106.121 dan sudah menyentuh yang namanya support ya. Kita kalau menarik garis supportnya ya, harga kemudian membal ke atas ya, dia menembus yang namanya garis support. Oke. Kemudian dia membalik lagi arah harga ke support, teman-teman. Bisa jadi candlestick mungkin akan naik lagi harga sampai menyentuh garis trend line yang di bawah. Nah, kalau kita melihat garis trend line, range pergerakan harga di dalam kanal garis atas dan juga di bawah, tentunya kita bisa entry sell 3 kali posisi, teman-teman. Ya, Anda boleh lihat di sini, ya 1, 2, 3. Dan untuk posisi buy ada juga 3 kali entry buy, ya. Tetapi harga yang terakhir, harga yang terkini itu menyentuh stop loss ya. Dalam artian bisa jadi tergantung masing-masing teman ya, tergantung masing-masing teman-teman di sini apakah stop loss itu disesuaikan dengan modal ya, sesuaikan dengan risiko manajemen. Tetapi di sini 3 kali entry, 1 kali menyentuh stop loss karena kenapa? Harga terkini itu menembus yang namanya garis support. Tentu di sini juga sudah menyentuh secara otomatis stop loss. Tetapi 2 entry buy yang pertama kita menghasilkan yang namanya profit. Ya, kalau kita menggunakan RR 1/2 atau 1/3 dalam artian walaupun menyentuh stop loss kita masih menyisakan yang namanya profit. Oke. Nah, garis trend line yang di atas ya, garis trend line yang di atas juga kita punya kesempatan 2 sampai 3 kali entry sell ya. Yang pertama yaitu 1, kemudian yang kedua dan yang ketiga entry sell tanpa tersentuh stop loss, teman-teman ya. Dan saya kasih contoh satu lagi yang terakhir yaitu harga sebelumnya. Oke. Di sini harga uptrend ya, kita tarik garis dari bawah dulu. Oke. Katakan kita tarik garis harga di sini ya, sama seperti kejadian di daily ya. Kemudian kita tarik dari atas, dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini teman-teman. Saya nggak mengikuti garis yang paling bawah ya, karena ini kan teorinya sudah terjadi teman-teman ya. Jadi kita ikuti aja harga yang sudah, anggap aja candle ini belum ada yang sekitar ini, ya kita tarik aja sampai habis. Ya kejadiannya kita baru tahu gitu ya. Nah, jadi di sini ya karena harga uptrend, karena candlestick juga berada di atas garis MA50 di area ini, maka kalau kita entry buy di sini ada 4 kali kesempatan, teman-teman ya. Yang pertama di sini, kemudian yang kedua, dan yang ketiga dan yang keempat. Di sini kita bisa entry buy dengan RR 1/2 atau 1/3 ya, dan tersentuh stop loss di 4 posisi ini adalah kemungkinan mungkin 1 ya, kalau tidak menyentuh stop loss, tergantung poin masing-masing teman-teman. Stop lossnya berapa? Apakah 35? Apakah 50 pips teman-teman ya? Nah,
Di sini 1 entry, 2 kali entry, kemudian 3 kali entry dan 4 kali entry, teman-teman. Kemudian harga bergerak ke atas, oke. Nah, untuk sell ya, untuk sell ada 1, 2, 3 kali kesempatan juga. Kita katakan 3 kali kesempatan. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini menyentuh stop loss kalau kita sell, teman-teman ya. Tetapi ya, di sini di saat kita sell kita mendapatkan profit. Yang kedua, kita sell juga mendapatkan profit, oke. Dan yang ketiga, kalau kita meyakini akan sell, maka menyentuh stop loss, teman-teman. Nah, 3 kali entry, hanya 1 menyentuh stop loss. Tentunya kalau seperti biasa, ya, kalau kita menggunakan risk reward 1:3 atau 1:2, ya tentunya kita juga masih menyisakan yang namanya profitable secara konsisten. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sampai video di sini Anda sudah mengerti ya. Yang pertama yaitu saya sudah menjelaskan yaitu analisa tren ya. Kemudian momen entry, kita tahu momen entry-nya. Dan yang terakhir, kita juga akan tahu di mana exit-nya ya. Jadi kita juga perlu memerhatikan bahwa harga kemungkinan akan mengalami yang namanya bouncing atau memantul, mendekati salah satu garis. Oleh karena itu, kanal trendline dapat dipakai sebagai panduan dalam menentukan exit sebagai bagian dalam disiplin manajemen resiko. Oke, teman-teman, jadi saya kira sampai di sini aja video yang saya sampaikan ya. Jadi strategi trading praktis menggunakan trendline. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran tambahan, ya silakan komen di bawah. Tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya, ya. Dan yang terakhir, jika video ini menarik, silakan Anda share kepada teman-teman yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Silakan like dan juga silakan subscribe channel Trader Asia. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda akan mendapatkan edukasi trading secara gratis hanya di Trader Asia. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.